Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 6 Desember 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Bapa yang begitu baik terus menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh pikiran seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dari Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita semua di dalam perenungan pada saat ini adalah firman menjadi manusia. Kita tentu gembira ketika kita ada di masa-masa Advent saat ini, karena kita tahu bahwa penantian kita bukan penantian yang sia-sia. Kita menanti Kristus yang adalah penyelamat kita. Tetapi kemudian di dalam penantian kita ada berbagai pergumulan kehidupan juga yang sedang kita hadapi. Di samping pergumulan itu kita berhadapan dengan dosa. Dan untuk itulah kita sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil dalam masa penantian ini
untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita mau tinggal di dalam dosa yang terus membuat kita jatuh, yang terus membuat kita terpuruk, ataukah kita mau meninggalkan dosa? Kita mau bertobat dan melakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Dan penantian ini membuat kita ada di dalam pengharapan akan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengampunan bagi kita, sehingga kita di dalam masa Advent ini biarlah mengalami pembaharuan karena firman itu, Sang Firman yang adalah Yesus Kristus. Dia menjadi manusia. Ketika kita melihat bagian teks ini, Yohanes pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Yohanes membuka beritanya dengan menunjuk penciptaan. Awal mula sebelum segala sesuatu ada, firman Allah menjadi pembuka penciptaan. Karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah dan firman-Nya adalah satu. Dan firman itu ada di dalam wujud manusia di dalam diri Yesus Kristus. Apa artinya bagi kita? Allah mau menggambarkan kepada kita bahwa Yesus hadir di dalam dirinya sebagai manusia untuk bersama-sama dengan manusia-manusia yang lain, supaya manusia itu sadar dan melihat dirinya sebagai sesuatu yang kemudian harus tunduk kepada Allah. Sebab Allah dengan pengorbanannya, Ia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah anugerah. Firman itu bersama-sama dengan kita. Dan firman itu terus ada di dalam pembaharuan diri kita sebagai anak-anak Allah. Kehadiran firman mengubah keadaan dunia yang gelap menjadi terang, seperti saat penciptaan. Jadi kehadiran firman itu punya tujuan yang pasti, bahwa ketika hari ini ada di dalam dosa, ada di dalam kesesakan, Dia hadir sebagai yang memberikan jalan itu. Dia tidak menyesatkan, tapi Dia memperlihatkan apa yang baik yang harus dilakukan oleh manusia. Maka dari itu Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus memandang bahwa terang itu, firman itu ada. Dan bagaimana kita meresponnya di dalam masa-masa penantian ini, untuk melakukan kebaikan-kebaikan hidup, bukan terus mencari yang namanya dosa, karena merasa bahwa itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Tidak. Kehidupan orang Kristen itu kehidupan yang luar biasa.
berjalan lurus dan berjalan dengan pasti. Itu jalan kehidupan dengan Tuhan. Dan biarlah kita merespon firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau menuntun, menyertai, membimbing kami dengan kuasa-Mu yang begitu besar. Biarlah kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen menjadi kehidupan yang terus menjadi berkat karena kebenaran-Mu menjadi bagian yang menuntun langkah hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.